Oke, mungkin akan bahas topik-topik yang tentunya paling dikenal di sekolahan, itu tidur. Nah, gue kan mengalami yang namanya tidur lagi ya guys. Ini semua bola basket. Tentunya ditaruh di atas bola basket. Nah teman-teman semua, inilah keseharian yang membuat otak menjadi kram, otak menjadi kaku, tenaga dan pikiran tidak bisa digunakan secara menyeluruh dan juga secara sempurna ya, karena apanya yang mau digunain, datang ke sekolah mainin HP pusing, bahkan kalian pun bisa dengar ya ada suara DJ berisik, suara anak perempuan. Dan inilah yang memprihatinkan dari pendidikan sekarang, entah kenapa gitu guys. Sepertinya ada benarnya, nggak mungkin ini hanya terjadi di salah satu orang saja seperti itu, karena yang memiliki pemikiran yang padahal memang harus semua pelajar dikasih situasi yang sempurna, kompetitif, intinya harus benar-benar bisa lah, paham lah, bisa bahasa Inggris lah, bisa bahasa apapun lah, semua itu penting. Bisa mencari pekerjaan tentunya, dan dia bisa menghasilkan uang saat kondisi yang dimana orang-orang pada buang-buang uang, gak bisa untuk menghematnya, gak bisa untuk mencernanya dengan baik. Bahkan kejadian kemarin pun benar-benar terjadi ya di kehidupan ini. Udah tahu gak punya penghasilan dengan baik dan signifikan, tapi entah kenapa orang tua selalu mengandalkan anak-anaknya agar dia bisa membayar, kita mengambil barang untuk berutang, padahal barang itu tidak terlalu diperlukan guys. Mungkin kalian juga pernah merasakan ya, ketika ya memang melihat orang tua membeli barang yang padahal dia sendiri udah punya barang tersebut, tapi buat apa gitu, hanya terlalu FOMO, kok bisa gitu. Masalahnya guys, di lingkungan sekitarnya nggak ada yang beli, cuman orang tua ibu sendiri doang yang kepancing, ketipu ya, dengan nantinya menjawab bahwa nanti juga bakal dibayarin sama anak-anaknya. Nah itulah yang mungkin bisa dirasakan oleh generasi sandwich, generasi gue sekarang ya, generasi yang katanya emang generasi yang bodoh semua, generasi yang pada blow on semua, tapi yang paling berpengaruh adalah bukan semua itu guys, tapi yang paling berpengaruh adalah keadaannya yang memang seperti itu. Makanya kita bisa menjadi seperti ini karena emang keadaannya tidak mendukung sama sekali. Bisa dibayangkan ketika sekolahan benar-benar memberikan pembelajaran ya, benar-benar menyediakan fasilitas dan juga sesuatu yang bisa digunakan sehingga tidak menyebabkan anak-anaknya menjadi kurang pemikiran, tidur yang kurang signifikan gitu ya, tidur di dalam kelas. Tentunya karena apa ya guys, ini loh, karena kalau terlalu fokus kepada hal yang bikin susah di dalam kelas, lingkup ruangnya kecil gitu, tidak bisa digunakan untuk mengikuti pembelajaran apapun itu atau sesuatu yang bisa digunakan untuk memperbaiki masa depan, itu pasti akan sangat susah guys, sangat susah gitu. Karena ketika kamu sudah terbiasa di dalam tempurung, kamu akan merasa terlalu nyaman dan kamu akan masuk ke dalam jurang yang namanya keterpurukan itu secara perlahan. Katak tidak akan langsung melompat ketika dia direbus di dalam air yang dingin dan menjadi panas. Dia tidak sadar bahwa dirinya sudah matang dan juga sudah mati. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah panci yang airnya sudah sangat panas, dia pasti akan langsung lompat karena dia sadar ini pasti gak benar. Nah itulah kejadian yang akan dibahas pada kali ini, yaitu sebuah hal yang membunuh secara perlahan itu pasti akan menakutkan karena kamu tidak bisa menyadari apa yang sedang dirasakan. Ya mungkin entah kenapa topik gue kembali kepada hal-hal yang universal, tapi ini hanya kepada satu tujuan saja, yaitu sebuah penyebab yang mungkin terjadi kepada otak kalian seiring bekerjanya, seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya pengalaman yang dibuang. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, yang dimana itu hanyalah sebuah pencapaian yang tentunya akan mengakibatkan sebuah kegagalan.
apalagi dengan konteksnya sekarang ya, biasanya dilakukanlah sebuah literasi yang maju ke depan, itu mengungkapkan argumentasi, mengungkapkan pendapat. Gue kemarin tentang ya gue untungnya bebas ya, dan itu gue ungkapkan, tapi memang benar argumentasi yang gue itu sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu tentang tersentuh cinta, dan kebanyakan orang salah mengartikan apa itu cinta. Dan sekarang adalah topik yang berjudul bijaksana dalam menggunakan TikTok. Sayangnya bukan gue yang terpilih, tapi teman pendiam gue yang dikira sebagai orang yang bijaksana, jenius, karena dia tidak terlihat seperti orang yang bodoh yang selalu berpikir, padahal itu adalah suatu pemikiran yang dia pun pernah merasakan, yaitu euforia, tapi selalu dipendam karena takut untuk menjadi orang yang diandalkan. Padahal itu adalah hal yang salah. Karena apa? Karena gak akan ada orang yang ngandelin lu, gak akan ada orang yang mau menggunakan lu kalau lu sendiri gak mau, gitu lah guys. Jadi sebagus-bagusnya mobil McLaren, sebagus-bagusnya bola basket, dan sebagus-bagusnya handphone, kalau dia sendiri gak berfungsi, buat apa? Cuma untuk pajangan, gak bakalan berguna untuk orang yang memiliki pemikiran rasionalitas, realistis. Di kehidupan zaman sekarang tuh, kenapa perusahaan banyak mencari orang-orang yang benar-benar kompeten, berkualitas? Ya karena itu, buat apa sampah dipajang gitu? Buat apa barang-barang yang udah ada diadain lagi? Gak berguna. Yang dibutuhin tuh orang-orang dengan pemikiran yang universal, kreatif, dan juga terfokuskan pada tujuannya. Jadi gak memikirkan egois, gak ada rasa tamak, gak ada rasa bagaimana caranya dia sendiri bisa mengembangkan suatu pemikiran atau hal-hal tersebut. Nggak ada adalah terus menjalaninya, terus merekreasikannya, dan juga yang paling penting adalah terus menggunakan tindakan-tindakannya dengan kepentingan yang sudah ditetapkan. Ibaratnya adalah menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Itulah yang paling susah untuk dilakukan anak-anak zaman sekarang, karena biasanya mereka tidak berpikiran secara pas, secara kontinu, secara konsisten terus-menerus, tapi terus berpikir bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesenangan, yang ingin dilakukannya adalah sebuah kegembiraan. Ya emang benar sih, ini adalah generasi Z, generasi yang bukannya naik tapi malah turun. Gue gak tahu kapan ini akan turun, tapi yang pasti dengan adanya video ini, gue sendiri pun harus menyadari bahwa ucapan gue itu harus bisa gue patahkan ya. Karena ucapan itu muncul karena adanya pemikiran itu pastinya muncul karena ada pengalaman. Ya seperti yang gue putar-putar tadi ya, banyak teman-teman yang tidur, banyak orang-orang yang dangdutan, banyak orang-orang yang main game, sehingga peran sekolah pun sudah mulai terabaikan. Peran sekolah pun yang tadinya memberikan pembelajaran malah menjadikan sebuah tempat permainan yang melupakan bahwa hal tersebut memanglah menjadikan sesuatu yang penting untuk kehidupan di masa depan. Memang mengkhawatirkan jika kita membicarakan apa yang dimaksud dengan masa depan. Bahkan kemarin pun setelah gue liburan 2 minggu ya, itu gue kan padahal udah lumayan ahli dalam hal public speaking, dalam hal menghibur, dalam membuat suasana yang ceria, meriah, dan juga benar-benar hidup gitu. Tapi anehnya gara-gara liburan 2 minggu, perasaan euforia gue yang tumbuh dengan naik signifikan, yang merasa bahwa diri yang paling hebat bisa menjadi orang paling kaya triliuner padahal belum bisa mendapatkan uang jutaan ratusan, seakan-akan bisa menguasai dunia, itu berhasil gue rasakan sendiri, bisa dipatahkan. Ibaratnya memaksakan keadaan yang berakhir dengan kesedihan ya, gara-gara ketika kemarin mendapatkan acara yaitu menjadi MC untuk Career Day masa depan untuk kelas 12. Gue hanya perlu menjadi seorang yang seperti memberikan obrolan yang menyenangkan, talk show ya, talk show. Di situ gue gak bisa, karena jangankan yang seperti itu, presentasi gue yang biasa aja gak memungkinkan untuk menghibur orang-orang. Kata-kata gue aja udah mulai terabaikan dengan adanya yaitu sebuah prinsip dalam diri gue, yaitu gue itu udah menjadi hebat, gue itu menjadi sempurna. Padahal orang paling kaya selalu belajar bahwa dirinya bukan orang yang paling sempurna, dan yang dianggap oleh Elon Musk dia adalah sebuah kesalahan, dan yang dibicarakan oleh Timothy Ronald adalah dia hanya ingin menyelesaikan game. Walaupun dilihat seperti arogan, tangguh, dan juga sombong, tapi nyatanya Timothy Ronald adalah sosok yang selalu menginspirasi dan juga bilang bahwa motivasi itu hanyalah tai. Cukup sekian dan terima kasih. Tidak ada sebuah pembelajaran, yang ada hanyalah sebuah pengalaman yang mungkin bisa menjadikan kita sebuah bahan agar
menjadikan refleksi, tidak akan tidur lagi, atau bisa dibilang tidak akan turun lagi dalam jurang yang namanya jurang yang menghancurkan. Ingat, yang menghancurkan bukanlah sesuatu yang mendebarkan, tetapi sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, tapi dilakukan dalam keadaan yang tidak naik ke atas, tapi turun ke bawah. Dari mana kita bisa tahu turun ke bawah? Itu mudah untuk dilakukan. Dari mana kamu berkembang? Itu mudah, itu sangat sulit untuk dilakukan. Pasti kamu akan berkembang. Jika itu mudah, kamu tidak akan memiliki perkembangan. See you next time. Selalu mencoba pada hal yang susah, karena begitulah kehidupan. Bye bye. Tidur guys, tidur.